Halo semua, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Ini Guru Budi. Pada hari ini saya akan mencoba membahas topik LK 2.3 Rencana Aksi dengan pendekatan Understanding by Design atau UBD pada PPG dalam jabatan tahun 2023 tahap kedua. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan Bapak Ibu sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video berkualitas dari kami. Oke, mari kita mulai. Halo, jumpa lagi dengan ini Guru Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang LK 2.3 Rencana Aksi, di mana LK 2.3 ini disusun berdasarkan Understanding by Design atau UBD. Nah, di sini ada petunjuknya. Bapak Ibu diminta untuk menyusun atau merancang perangkat pembelajaran yang berfokus pada 3 komponen utama, yaitu tujuan, bukti penilaian, dan kegiatan belajar, mana termasuk di dalamnya ada asesmen formatif. Pada LK2.3 rencana aksi ini terdapat 3 kolom, di mana kolom pertama itu berisi tujuan. Di sini Bapak Ibu tinggal masukkan tujuan pembelajaran yang sudah diturunkan dari CP untuk kurikulum Merdeka ya, untuk kurikulum Merdeka dari CP atau KD untuk kurikulum 2013. Sesuaikan dengan kurikulum atau permintaan dari dosen Bapak Ibu di masing-masing LPTK. Perumusan tujuan sebaiknya mencakup 2 komponen, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Perumusannya dapat melakukan dengan 3 cara. Bisa merumuskan langsung berdasarkan CP atau merumuskan dengan menganalisa kompetensi dan lingkup materi, lalu merumuskan lintas CP. Untuk contoh alternatif perumasannya, Bapak Ibu bisa lihat di link yang sudah disediakan pada LK 2.3. Bapak Ibu bisa menggunakan taksonomi Bloom ya, yang telah diperbarui oleh Anderson and Krathwohl pada tahun 2001, atau teori tentang 6 bentuk pemahaman oleh McTighe dan Wiggins, atau taksonomi Marzano. Jadi Bapak Ibu silakan untuk perumusan tujuan menggunakan salah satu dari tiga bentuk pemahaman. Ya. Di sini ada taksonomi Bloom yang sudah direvisi, tentunya ada 6 ya, ada 6 level kognitif, lalu ada oleh McTighe and Wiggins di sini, dan lalu ada Marzano di sini menampilkan oleh Bloom itu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Jadi ada 6, lalu ada McTighe. Jadi Bapak Ibu boleh untuk merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu dari tiga ini ya, boleh Bloom, McTighe, atau Marzano. Lalu untuk kolom kedua itu lebih ke bukti pemahaman atau penilaian. Kolom kedua diisi dengan bukti penilaian yang dapat digunakan untuk menakar, mengevaluasi, atau memvalidasi apakah siswa telah mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan, yaitu pemahaman. Nah, kolom ini berisi bentuk penilaian kerja atau bentuk penilaian lainnya. Draft kisi-kisi dan rubrik penilaian dapat disertakan di lembar terpisah. Jadi pada kolom 2 ini Bapak Ibu mencantumkan penilaian apa yang akan digunakan pada perangkat pembelajaran. Jadi penilaian ini digunakan untuk menakar atau mengevaluasi apakah sudah mencapai tujuan atau sesuai dengan hasil yang diharapkan, yaitu pemahaman ya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti dilampirkan juga bukti penilaiannya atau rubrik penilaian atau kisi-kisinya di lembar terpisah. Untuk kolom ketiga, itu adalah langkah atau aktivitas pembelajaran. Bapak Ibu isi dengan kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pemahaman yang sudah Bapak Ibu tentukan di kolom pertama. Kegiatan aktivitas ini bisa juga sekaligus berfungsi digunakan guru untuk memantau proses belajar siswa. Jadi mengetahui hambatan atau tingkatan penguasaan materi siswa. Jadi
di kolom ketiga ini kita isikan atau kita masukkan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada rencana aksi atau pada aksi PPL kedua ini. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan, kalau memang menggunakan model pembelajaran PBL berarti Bapak Ibu bisa menampilkan atau memasukkan sintak atau langkah-langkah dari model PBL. Misalnya PJBL, tampilkan sintaknya secara berurut dan tersistematis, atau model-model pembelajaran yang lain. Jadi di kolom ketiga ini lebih kepada langkah atau aktivitas pembelajarannya. Untuk di sini juga dibahas untuk komponen modul ajar, tidak lupa ada beberapa, nanti Bapak Ibu bisa lihat di LK apa saja komponen untuk modul ajar. Nah, ini adalah bentuk tabelnya, di mana di tujuan di kolom 1, tujuan ini diturunkan dari CP atau KD dokumen, kurikulum, dan dikaitkan dengan permasalahan yang identifikasi. Yang di kedua, apakah bukti penilaian yang harus ada untuk membuktikan bahwa siswa telah mencapai menuju tujuan pembelajaran. Ini lebih ke penilaian. Baru yang ketiga tentang langkah dan aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran di kolom pertama tadi. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba mencontohkan bagaimana mengisi LK 2.3 rencana aksi pada siklus kedua ini. Di sini di kolom pertama kita tinggal mencantumkan tujuan pembelajaran yang akan ingin kita capai pada rencana aksi atau pada PPL kedua ini. Nah, di sini kalau Bapak Ibu bisa menurunkan dari CP untuk kurikulum Merdeka dan KD untuk kurikulum 2013. Di sini jangan lupa Bapak Ibu ketika menuliskan atau merumuskan tujuan pembelajaran, diminta kita menggunakan salah satu dari pemahaman tadi dari taksonomi Bloom, ada dari McTighe dan pemahaman dari Marzano. Di sana Bapak Ibu bisa memilih, namun pada umumnya kebanyakan kita menggunakan taksonomi Bloom ya. Contohnya di sini tujuan pembelajaran pertama dengan mendengar video dongeng Ayam Jago Baru. Pada PPT, siswa dapat menganalisis isi dongeng yang disampaikan dengan benar. Di sini kata kerja operasionalnya adalah menganalisis, yang itu C4. Lalu di tujuan pembelajaran kedua di sini untuk kata kerjanya adalah menunjukkan kata kerja operasionalnya. Lalu ada di tujuan ketiga adalah menemukan. Dan keempat adalah menyelesaikan. Jadi pada tujuan pembelajaran atau tujuan pada kolom pertama ini, Bapak Ibu tinggal menuliskan tujuan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang Bapak akan Ibu lakukan atau tujuan yang ingin dicapai atau pemahaman apa yang ingin dicapai. Di sini Bapak Ibu tuliskan saja sesuai keinginan atau sesuai permintaan dari tujuan yang ingin Bapak Ibu capai. Silahkan setelah Bapak Ibu menulis tujuan pembelajaran yang sudah diturunkan dari CP atau KD, di kolom kedua ini Bapak Ibu juga diminta untuk membuat rencana untuk penilaian. Jadi kita diminta untuk membuat perencanaan untuk penilaian yang akan digunakan pada rencana aksi PPL kedua ini. Yang pertama di sini saya contohnya adalah penilaian tes tertulis. Penilaian tes tertulis ini bisa berbentuk uraian, pilihan ganda, menjodohkan, atau penilaian-penilaian tes tertulis yang lainnya. Atau ada isian singkat juga, atau pilihan ganda kompleks. Jadi sesuaikan dengan materi Bapak Ibu yang akan disampaikan pada PPL kedua ini. Selain tes tertulis, ada juga tes lisan. Di sini kita bisa tuliskan tes lisan, kita jelaskan di mana tes lisan ini diberikan guru secara lisan. Pada peserta didik yang jawaban atas pertanyaan tersebut juga disampaikan secara lisan untuk mengetahui penguasaan dan pengetahuan peserta didik dan menumbuhkan kemampuan berkomunikasi. Selain tes tertulis dan lisan, kita juga penilaian bisa dalam bentuk penugasan, dalam bentuk pengamatan, pemberian tugas untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik. Tugas dikerjakan baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Bisa juga dengan menggunakan penilaian kinerja untuk menilai keterampilan.
Nah, nanti Bapak Ibu untuk melengkapi bukti penilaian ini, di halaman terpisah Bapak Ibu lampirkan rubrik, kisi-kisi, ataupun instrumen penilaian yang akan Bapak Ibu gunakan di PPL kedua ini. Kita lanjut ke langkah ketiga atau di kolom ketiga, kegiatan belajar dan asesmen formatif. Di sini kita tinggal menampilkan atau menuliskan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Bila memang menggunakan model-model tertentu, silahkan sesuaikan dengan sintak atau langkah-langkah dari model pembelajaran. Contohnya di sini saya menggunakan model pembelajaran PBL, di mana sintak yang pertama adalah tahap 1, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi kita tuliskan apa saja yang dilakukan oleh guru dan siswa pada tahap 1 ini, lalu di tahap kedua itu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Kita tuliskan juga kegiatan apa saja yang dilakukan oleh guru dan siswa. Lalu tahap 3 membimbing penyelidikan kelompok. Tahap 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan tahap yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi atau evaluasi pengalaman. Jadi kita tuliskan langkah-langkah dari setiap tahap. Atau bisa juga Bapak Ibu menuliskan dari kegiatan pendahuluan hingga pada kegiatan penutupan gitu. Jadi tuliskan saja langkah-langkahnya dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah, untuk contoh di sini saya ada sedikit contoh instrumen penilaian. Yang pertama ada kisi-kisi penulisan soal, ada penilaian sikap menggunakan rubrik, lembar observasi yang kita ambil dari diskusi kelompok. Saat diskusi kelompok berlangsung, kita sambil mengamati dan melakukan penilaian untuk penilaian sikap. Lalu ada penilaian pengetahuan. Nah, ini ada lembar penilaiannya. Di sini ada LKPD juga. Lalu ada soal evaluasi sebagai bentuk instrumen penilaian secara tes tertulis. Ada LKPD juga. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan lampirkan sesuai dengan apa yang akan Bapak Ibu laksanakan di PPL kedua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan LK 2.3 ini di rencana aksi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya, jadi itulah gambaran umum tentang LK 2.3 rencana aksi dengan pendekatan understanding by design. Dengan pendekatan ini kita dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan berfokus pada pemahaman siswa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan ragu untuk memberikan komentar atau pertanyaan di bawah, dan kami akan dengan senang hati menjawabnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda menemukan informasi yang bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dan selamat belajar dan semoga sukses di PPG Daljab tahun 2023. Sampai jumpa.